Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Muhammad Faris, Juraidah, dan Khaira akan menjelaskan tentang proyek kami yang merupakan bagian dari tugas, yaitu judul dari proyek kami adalah mendeteksi penyakit pada tangan melalui gambar. Nah, jadi tentang dataset kami untuk sekarang masih memiliki dua, tapi untuk kedepannya kami ingin menambah dataset kami. Jadi kami terdiri dari dataset dari tangan yang sehat dan dataset tangan yang sakit. Nah, untuk kedepannya kami ingin menambahkan beberapa jenis penyakit dan dibedakan agar bisa dibaca datanya dan agar datasetnya lebih banyak juga. Oke, nah jadi untuk kodenya, untuk menggunakan algoritmanya kami menggunakan GLCM, dan untuk training kami menggunakan SVM. Nah, jadi apa itu GLCM? GLCM adalah algoritma untuk mengekstrak fitur tekstur dari citra digital. Nah, jadi algoritma ini cara kerjanya itu menghitung frekuensi kemunculan pasangan piksel dengan intensitas dengan cara mengubahnya menjadi gray level. Nah, jadi setelah diubah jadi gray level, nanti pixelnya akan dihitung intensitasnya dari satu pixel ke beberapa pixel, kita bisa mengaturnya melalui kode ini. Nah, jadi GLCM ini kenapa kami menggunakan GLCM? Karena GLCM ini sangat bagus untuk mengukur sifat tekstur kayak kekasaran, kontras, sama homogenitas. Nah, jadi bagaimana cara kerja GLCM? Nah, jadi GLCM itu foto atau citra diubah menjadi citra grayscale dan di quantize, atau jadi nilainya ini diubah menjadi range-nya jadi 0 ke 255. Dari 0 255 ini diubah menjadi rentang tertentu, misalnya jadi 8 atau 16 level gray. Nah, jadi pemilihan pixelisasi itu kita bisa memilih. Jadi dia bisa memilih arahnya itu misal 0, 45, atau 90 derajat. Atau bahkan derajat-derajat tertentu bisa diubah melalui kode ini. Nah, jadi jarak antara pikselnya dapat diatur juga dan dihitung. Misalnya dengan 1 piksel terdekat, 2 piksel terdekat, 3 piksel terdekat sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dengan GLCM ini setelah gambar menjadi grayscale, lalu fitur-fitur diekstraksi, misalnya fitur-fitur tekstur seperti contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Nah, ini setelah diekstrak dari matriks GLCM, fitur-fitur ini memberikan informasi tentang tekstur gambar yang telah kita buat. Nah, jadi dengan GLCM ini kita bisa menghitung kontras. Jadi kontras ini mengukur perbedaan dari satu piksel ke piksel lainnya, jadi dia beda berapa level. Nah, lalu energi. Energi ini mengukur kepadatan dari piksel itu atau intensitas dari piksel. Lalu homogeneity itu mengukur kedekatan distribusi elemen GLCM ke diagonal utama. Jadi dalam diagonal utama itu ada berapa piksel yang memiliki nilai yang sama. Lalu correlation ini mengukur hubungan linear antara pasangan piksel. Lalu yang kedua kami menggunakan SVM. Jadi cara kerja SVM itu, SVM mencari hyperplane, yaitu garis 2D di bidang 3D atau permukaan dimensi yang lebih tinggi. Nah, jadi SVM ini sangat cocok untuk mencari tekstur seperti penyakit tangan yang kami cari, karena sudah pasti teksturnya akan berbeda. Lalu setelah pemilihan hyperplane, ditentukan support vektornya. Nah, support vektor ini adalah titik-titik data terdekat ke hyperplane. Titik-titik ini sangat berpengaruh dalam menentukan posisi orientasi hyperplane. Hanya support vektor yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga data lain di luar support vektor tidak mempengaruhi model. Nah, jadi kalau sudah dipilih vektornya, jadi vektor yang lain itu tidak akan terganggu gitu.
Lalu maximizing the margin. Lalu SVM bertujuan untuk mencari hyperplane yang tidak hanya memisahkan data tetapi juga memiliki margin terbesar. Ini akan membuat model lebih tahan terhadap kesalahan dan overfitting. Lalu langkah selanjutnya adalah penggunaan kernel atau kernel trick. Jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM akan menggunakan trik kernel untuk memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, dengan menggunakan kernel, SVM dapat menemukan hyperplane di dimensi yang lebih tinggi sehingga data yang tidak dapat dipisahkan secara linear di dimensi asli dapat dipisahkan. Lalu ada klasifikasi. Setelah hyperplane ditentukan, data baru diklasifikasikan berdasarkan posisi relatif terhadap hyperplane. Jika data berada di sisi kiri hyperplane, maka termasuk kelas A, dan ada di sisi kanan itu adalah masuk kelas B. Nah, jadi kenapa SVM? Jadi SVM ini memiliki kelebihan seperti efektif dalam ruang dimensi tinggi, lalu memiliki efisien meski jumlah fitur lebih banyak daripada jumlah sampel. Nah, kenapa kami menggunakan SVM? Karena data yang kami gunakan belum terlalu banyak, tapi nanti kalau data sudah lebih banyak, kami akan menggunakan metode lain. Langsung saja ke kodenya. Ini ada pip install OpenCV, Python, Git Emacs, Git Learn, Google Colab. Nah, ini untuk menginstal library yang dibutuhkan pada kode di bawah nanti. Ini juga adalah penginstalan terhadap library yang akan digunakan. Nah, jadi ada ini kodenya, import CV2. Ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi gambar. Karena kita menggunakan dataset gambar, jadi ini penting. Lalu NumPy ini untuk pengerjaan matematika dan manipulasi array, karena kita akan menggunakan angka. Import.os untuk membaca file. Lalu sklearn import SVM ini kita mengimport library untuk machine learning. Lalu untuk di bawahnya ada membagi dataset, menghitung, lalu ada import library untuk menghitung precision, recall, dan event score, import di drive agar terbaca di Google Colab, dan analisis tekstur dan property. Langsung saja ini ada kode DriveMon ini untuk menyambungkan file kita dengan kode. Lalu ini ada yang pertama, ini adalah kode dasar dari GLCM. Nah, ini lalu kita mengambil data folder langsung dari G Drive. Jadi ini langsung kita tulis saja path-nya. Nah, jadi kita menggunakan dua label. Jadi label dari sakit dan set ini akan diambil dari file yang ada di dalam dataset. Lalu ini mengkonversi array ke angka, lalu memisahkan data. Nah, ini adalah kode untuk melatih model SVM. Lalu yang terakhir untuk menampilkan datanya. Nah, ini dia adalah datanya. Jadi untuk precisionnya untuk sakit masih 50%, yang dibilang ini cukup rendah dan sehat satu, karena ini merupakan sampel tangan yang sehat yang sudah ada di dalam dataset. Dan ini adalah total data yang telah kita tes. Mungkin dengan menggunakan GLCM ini data kami terlalu sedikit, jadi mungkin kalau datanya diperbanyak lagi, precisionnya akan lebih banyak. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Semoga penjelasan saya cukup membantu dalam menjelaskan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.